teman-teman? Eh, Peter, muridnya Peter Yesus. siapa nih? Peter Schumacher? Bukan. Peter itu Petrus. Dia membuat gereja pertama di Antiok. Oh. Nah, alhamdulillah gerejanya ini yang alhamdulillah pertama. benar nggak Iya apa-apa? benar, Oh, alhamdulillah benar, kan. oke. Kan itu kan orang tauhid, gitu kan ya. Sebentar, tapi Petrus itu sudah di masa ketika Yesus sudah diangkat jadi Tuhan ya sama mereka ya? Enggak. Oh belum? Dia masih tauhid. Oh berarti dia benar ini? Dia masih tauhid. Maksudnya? Dalam pandangan kita juga masih orang benar. Anda mungkin cukup kaget dengan apa yang menjadi argumentasi dari Felix Xiao ketika dia mengatakan bahwa Petrus itu tauhid. Saya pun kaget ketika saya mendengarkan apa yang menjadi perkataan Felix Xiao. Bagi saya itu adalah sebuah hal yang baru. Saya cukup heran karena rata-rata ulama Muslim mengatakan hal sebaliknya. Tapi anyway, kita bahas dulu Felix Xiao. Dia mengatakan dalam pandangan kita atau Islam, Petrus itu orang benar. Nah ini saya yakin ada beberapa teman-teman yang Muslim yang juga menonton tayangan ini, dan saya akan mengajak Anda untuk sama-sama terbuka untuk di-challenge oleh perkataan Felix Xiao. Apakah Petrus betul-betul tauhid begitu? Nah teman-teman, ketika Felix Xiao mengatakan ini, saya ingin membreakdown apa yang menjadi pemikiran Felix Xiao. Pertama, Felix Xiao menganggap bahwa Petrus itu menganut ajaran tauhid. Dari sini kita udah bisa lihat, kita bisa ambil kesimpulannya. Yang kedua, Petrus itu dianggap, maksud saya Felix Xiao menganggap bahwa ada masa Yesus itu dijadikan Tuhan. Ada masanya demikian. Dan yang ketiga, Felix Xiao menganggap bahwa Kristen itu tidak menyembah Tuhan yang Esa. Nah itulah sebabnya di dalam perkataan Felix Xiao ini, saya ingin mengajukan kepada Anda bahwa bisakah Anda melihat bahwa Felix Xiao itu memang anggapannya dia adalah anggapan Islam terhadap ajaran Kristen, teman-teman. Anda bisa melihatnya dari ketika misalnya di dalam surah Al-Maidah yang kelima ayat 116, saya kutip ini dari artikel sebuah halaman website Islam yang mengatakan dengan jelas ketika ada sebuah perbincangan dalam surah tersebut, dikatakan Isa putra Maryam itu berbincang dengan Allah ya. Lalu kemudian Allah bertanya, "Wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan pada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah?" Lalu kemudian jelas-jelas dari surah ini kita bisa melihat bahwa ada sebuah percakapan yang menurut saya adalah percakapan imajiner ya, antara Allah dan Isa, dan di situ dikatakan apakah Isa dan Bunda Maria itu dua Tuhan selain Allah. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian kotak terakhir di sini dalam artikel tersebut dikatakan Nasrani menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan adalah orang kafir. Nah, ini adalah pandangan khas Islam terhadap kekristenan sebenarnya, bahwa kekristenan dianggap bahwa orang-orang Kristen itu mempersekutukan Allah dengan Yesus dan Maria ibu Yesus. Jadi ini adalah ini adalah khas argumentasi Islam yang tauhid terhadap kekristenan, yang dianggap Trinitas itu Yesus dan Maria ibu Yesus. Lalu kemudian kita melihat bahwa argumentasi berikutnya, Islam itu menganggap bahwa orang Kristen menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Nah itu adalah dua anggapan Islam terhadap kekristenan. Maka pertanyaan kita adalah apakah benar dua anggapan ini? Begitu ya. Nah teman-teman, yang pertama saya mengajak kita untuk melihat satu anggapan bahwa Islam itu menganggap Kristen mempersekutukan Allah dengan Yesus dan Maria ibu Yesus. Jadi sebagai orang Kristen, makanya kenapa saya katakan ini adalah narasi penyeimbang untuk Felix Xiao. Karena sebagai orang Kristen, kami ingin katakan bahwa konsep Trinitas di dalam kekristenan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi bab Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Sebagaimana apa yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 19, di situ dikatakan ini adalah mandat amanat agung di mana jadikan semua bangsa muridku dan
Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kekristenan melihat Trinitas itu di dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus, bukan seperti dikatakan oleh Islam, sebagaimana yang dinukil dari ayat yang tadi. Kalau teman-teman masih mengingat, pada tahun 2022 pernah terjadi sebuah insiden di mana Kemendikbudristek pada waktu itu menarik buku PPKN kelas 7, di mana dalam buku PPKN tersebut ada narasi yang mengatakan bahwa Kristen Protestan itu dikatakan bahwa Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas. Demikian pula dengan Katolik yang dikatakan Tuhannya itu adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, ketika kami membaca ini aja kami sudah langsung heran, karena bukan itu ajaran Trinitas di dalam kekristenan, ya. Itu bukan ajaran kekristenan. Nah, dari sini menurut saya, dari ayat yang tadi kita baca, jelas-jelas bahwa ada narasi yang mengkontra ajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan. Jadi ajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan itu adalah sebagaimana yang dikatakan di dalam surah Al-Maidah tadi ini, bahwa dikatakan Isa putra Maryam ini diminta pertanggungjawabannya bahwa apakah Isa mengajarkan untuk menjadikan Isa dan Bunda Maria sebagai Tuhan selain Allah, begitu. Jadi ada Allah, ada Bunda Maria, ada Yesus, begitu teman-teman. Nah, ini adalah bukan ajaran Kristen dan ini tidak sesuai dengan kekristenan. Makanya saya ingin katakan bahwa ada sebuah kebingungan atau ada sebuah yang bagi kami orang Kristen, Anda tidak sedang mengkontra kekristenan karena ada ajaran yang tidak sesuai dengan kekristenan yang sedang dikontra oleh ayat tersebut, begitu ya. Nah, narasi ini adalah narasi dari sekian banyak narasi yang kemudian dialamatkan kepada orang Kristen, bahwa orang Kristen itu mempersekutukan Allah dengan Yesus, ya. Entahkah nanti dengan Bunda Maria kah atau dengan Roh Kudus kah. Jadi ada sebuah kebingungan di sana menurut saya. Sehingga ini adalah sebuah narasi-narasi yang dikatakan Kristen itu diciptakan oleh Yahudi pagan, oleh Donditan misalnya. Tetapi intinya adalah ada sebuah anggapan dari Muslim terhadap kekristenan bahwa Kristen itu mempersekutukan Tuhan dengan ciptaannya, yaitu dengan Yesus Kristus atau Nabi Isa. Nah, nanti kalau mereka mau konsisten ya dengan Bunda Maria menurut Al-Maidah tadi, gitu. Nah, kekristenan tidak menganggap Trinitas itu demikian. Yang pertama, karena kekristenan mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah esensi dari Tuhan yang Esa, ya. Jadi teman-teman, ini di depan teman-teman bisa melihat ini adalah perbandingan antara Kristen dan Islam, di mana Islam itu betul-betul strict dengan akidah mereka bahwa Allah itu Maha Esa atau Tauhid. Jadi tidak boleh dipersekutukan, Allah cuma satu-satunya, dan mereka menganggap bahwa kekristenan itu mempersekutukan Allah dengan Yesus dan Bunda Maria, which means sebenarnya menurut saya itu salah server, itu salah alamat begitu. Karena kekristenan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tapi anyway, mereka menganggap Kristen itu mempersekutukan Allah, which is yang kita tahu betul bahwa orang Kristen tidak menganggap itu mempersekutukan. Karena tradisi Kristen itu tidak pernah menilai dirinya sebagai agama pagan. Anda harus catat baik-baik bahwa orang Kristen tidak pernah menilai diri mereka sebagai agama pagan. Ketika dikatakan Kristen itu Tuhannya Esa, kami mengakui bahwa Tuhan kami itu Tuhan yang Esa. Kenapa Esa? Esa itu konsepnya berbeda seperti konsep Islam, di mana Islam itu esanya tauhid. Tidak boleh ada yang lain. Sedangkan kekristenan melihat konsep Esa dari sebuah kata Ibrani, yaitu Echad. Nah, kata Echad ini mengandung makna unify atau kesatuan. Berbeda dengan kata satu atau Yahid
itu di dalam bahasa Ibrani, yaitu satu unit. Nah, Tuhan, sebagaimana Ulangan pasal 6 ayat 4 mengatakan, Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai, Ehad. Kata Ehad ini adalah satu kesatuan. Sehingga orang Kristen itu melihat Bapa, Putra, dan Roh Kudus sebagai sebuah kesatuan. Tidak dipersekutukan sebagaimana yang dituduhkan kepada orang Kristen oleh para dalam pikiran orang Muslim, begitu ya. Nah, jadi orang Kristen tidak pernah melihat dirinya sebagai agama pagan. Agama pagan which means banyak dewa. Dan orang Kristen tidak pernah mempersekutukan Allah, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu kesatuan, dan sekali lagi ini adalah narasi untuk membandingkan antara kekristenan untuk mengimbangi narasinya Felix Yao. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, saya ingin jelaskan bagaimana anggapan bahwa orang Kristen itu menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Apakah benar anggapan ini? Nah, jadi begini. Saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa orang Kristen itu mampu melihat Yesus sebagai Tuhan. Karena itulah ajaran para rasul yang diturunkan kepada orang Kristen. Di dalam Alkitab Kristen, kita melihat bahwa Tuhan itu atau Yesus itu menunjukkan bersikap dan berkata-kata sebagai Tuhan. Misalnya, di dalam Markus pasal 2 ayat 1-12, Tuhan Yesus mengklaim dan mengatakan dengan clear bahwa dosamu diampuni. Nah, ketika ada seseorang mengatakan dosamu diampuni, dalam kultur tradisi Yahudi atau Yudaisme yang kuat pada waktu itu dianggap orang tersebut mengambil otoritas Tuhan, bahwa cuma Tuhan yang bisa mengampuni orang berdosa. Manusia tidak boleh mengampuni orang berdosa karena manusia tidak bisa punya kapasitas mengampuni. Tetapi Yesus itu mengatakan dengan clear atau mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan mengampuni, ya. Bahwa Yesus mengatakan dengan jelas bahwa dia mengampuni orang yang sedang berdosa tersebut. Jadi dia sedang bersikap sebagai Tuhan. Itu di dalam kitab suci. Belum lagi ketika Yesus meneduhkan angin ribut, membangkitkan orang mati, melakukan mujizat. Di situ orang Kristen mampu melihat bahwa Yesus itu mengampuni dosa, berkuasa atas alam semesta. Yesus itu melakukan banyak mujizat, bahkan dia mengklaim diri sebagai Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Yohanes pasal 10 ayat 33, di situ dikatakan dengan clear bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Terlihat dari respon dari orang-orang Yahudi yang pada waktu itu begitu tajam terhadap Yesus, bahwa mereka kemudian mengatakan, karena engkau sekalipun hanya manusia biasa saja menyamakan dirimu dengan Allah. Jadi nonsense kalau kemudian dikatakan bahwa Yesus itu adalah nabi biasa buat kalau misalnya Muslim mengatakannya kepada orang Kristen, Yesus cuma nabi, Yesus itu manusia biasa. Nonsense. Kami orang Kristen mampu melihat bahwa Yesus itu menyatakan dirinya dan Yesus itu bersikap sebagai Tuhan. Yesus itu mengaku dan dia bersikap, dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Dan itu adalah jawaban teologis kami terhadap anggapan orang Muslim yang keliru. Jadi orang Kristen itu tidak pernah mengangkat Yesus jadi Tuhan. Itu tidak pernah. Tidak pernah terjadi bahwa Yesus diangkat jadi Tuhan. Karena Yesuslah yang menyatakan diri dan menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan.